Saya akan menjelaskan tentang istilah dalam anatomi sistem pencernaan yang dimulai dari anatomi mulut sampai anus. Anatomi sistem pencernaan pada manusia itu dimulai dari rongga mulut sampai ke anus. Makanan dari yang digigit, dikunyah, sampai semua makanan dihaluskan dan diproses sampai ke yang terakhir yaitu anus. Nah, suatu sistem pencernaan dimulai dari rongga mulut yaitu ada Cophilas oralis yaitu rongga mulut, ada lingua lidah, ada glandula parotidea kelenjar ludah, glandula sublingualis yaitu kelenjar sublingualis, ada glandula submandibularis yaitu kelenjar ludah submandibularis. Terus ada pharynx atau tenggorokan, terus ada esophagus yaitu kerongkongan, terus ada gaster yaitu lambung, ada pankreas, ada splenikus, ada hepar atau hati, ada vesical vilea atau kantung empedu. Makanan sebelum masuk ke usus halus akan disekresikan cairan empedu dari kantung empedu dan juga cairan-cairan dari hati yang berguna untuk mengemasi makanan tersebut lebih lanjut. Ada usus halus, yaitu ada intestinum minor yang terdapat 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus halus kosong, ileum, usus halus penyerapan. Usus halus ini makanan akan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh kita yang membutuhkan, dan makanan yang masih mengandung air akan masuk ke dalam usus besar. Setelah makanan keluar dari usus halus akan memasuki usus besar. Di usus besar, makanan akan diproses oleh kolon-kolon khusus, yaitu ada kolon transversum, kolon yang melintang, ada kolon descendens, kolon yang memanjang turun, terus ada kolon ascendens, kolon yang memanjang naik. Kemudian dari sisa makanan yang sudah tidak digunakan akan dibuang melalui anus atau kanalis analis. Lalu kita memasuki rongga mulut. Rongga mulut itu ada lingua atau lidah, glandula parontidea atau kelenjar lidah parotis, ada dens gigi, ada ductus glandulea sublingualis atau saluran ludah sublingualis, ada ductus parotideus atau saluran kelenjar ludah parotis. Nah, kedua kelenjar tersebut berfungsi sebagai penghasil air ludah. Terus ada musculus masseter atau otot yang membantu pergerakan pada rahang. Terus ada mandibula, tulang rahang bawah. Ada ductus submandibularis, saluran air ludah pada bagian rahang bawah. Terus ada glandula submandibularis, kelenjar penghasil air ludah. Terus ada frenulum linguae, lipatan lidah. Terus ada glandula sublingualis, kelenjar ludah sublingualis yang berada di bawah lidah. Ada musculus mylohyoideus, otot yang membantu pergerakan pada dasar mulut. Makanan yang sudah melewati rongga mulut akan memasuki esophagus atau kerongkongan. Di esophagus ada inoisortit, gigi pemotong depan, ada oropharynx, bagian tenggorokan mulut, bagian belakang tenggorokan mulut, ada epiglottis, tulang rawan yang terletak di belakang lidah yang berfungsi menutup batang tenggorokan pada saat seseorang menelan agar makanan atau cairan tidak masuk ke saluran pernafasan. Terus ada piriform recess, bagian seperti buah pir di hipofaring. Ada thyroid cartilage, tulang rawan tiroid. Ada cricoid cartilage, tulang rawan cricoid. Terus ada cryopharyngeal constriction. Ada cricopharyngeus muscle, ada trachea, ada aortic constriction, pelekat otot di esophagus, ada aorta
aorta, yaitu arteri terbesar dalam tubuh. Aorta ini berasal dari jantung dan memasok darah ke seluruh tubuh melalui cabang arteri. Ada left main bronchus kiri, ada inferior esophageal sphincter, yaitu katup yang membatasi esofagus dengan lambung. Ada cardiac part of stomach, ada diafragma, ada fundus of stomach. Fundus stomach itu bagian atas lambung yang melengkung dan berada tepat di bawah diafragma. Makanan yang sudah memasuki esofagus akan melalui lambung. Lambung itu terdiri ada kardia, katup lambung atas, ada esofagus, fundus ventriculi, dasar lambung, ada musculus longitudinalis, otot yang memanjang, ada musculus sirkuler, yaitu otot yang melingkar, ada musculus obliquus, otot yang menyamping, ada serosa, jalinan ikat luar dari lambung, ada corpus, badan lambung, ada rugae mukosa, lipatan lambung yang berfungsi untuk mendorong makanan menuju ke usus halus. Terus ada curvatura minor gastritis, lengkung kecil lambung, ada pylorus, muara lambung. Terus ada curvatura major gastritis, lengkung besar lambung. Terus ada antrum pyloricum, rongga melebar di lambung. Ada canalis pyloricum, saluran muara lambung. Ada sphincter pyloricus, katup lambung bagian bawah. Ada duodenum. Lalu kemudian di sini ada kantung empedu, yaitu ada vesica vilea atau kantung empedu. Terus ada ductus hepaticus dextra atau sinistra, saluran hati kiri atau kanan, yaitu ada mukosa pankreas. Ada ductus hepaticus communis, yaitu saluran yang muaranya ke hati. Terus ada ductus choledochus, yaitu saluran empedu yang bermuara di duodenum. Terus ductus cysticus, saluran yang menghubungkan bagian leher kantung empedu dengan ductus pilaris. Terus ada duodeni, bagian dari usus jari yang terletak setelah lambung dan menghubungkannya ke usus kosong atau jejunum, ke usus. Terus juga ada pankreas yang berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan yang berperan dalam proses penguraian protein, gula, dan lemak di dalam makanan serta minuman agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Terus ada jejunum, usus halus kosong. Terus ada ductus pancreaticus, saluran pankreas. Terus ada papilla duodenal. Terus ada hepatopankreatik, itu saluran ke hati dan pankreas. Nah, kemudian makanan seterusnya akan melalui usus. Di usus itu ada duodenum, usus 12 jari. Terus ada jejunum, usus halus kosong. Terus ada ileum, usus halus penyerapan. Nah, semua zat makanan yang mengandung protein, mineral, vitamin, karbohidrat maupun lemak akan diserap oleh usus halus. Nah, makanan yang sudah diserap oleh usus halus akan diedarkan ke seluruh tubuh dan disimpan untuk bagian tubuh yang membutuhkannya. Kemudian sisa-sisa makanannya sudah tidak bisa diserap, maka akan dilanjutkan ke usus besar. Nah, di sini ada usus besar, yaitu yang pertama ada cecum, bagian pertama usus besar. Terus ada kolon ascendens, kolon yang memanjang naik. Terus ada valvula ileocalis, ada hausstroma, kantung usus besar. Terus ada flexura hepatica coli atau lengkung pertemuan antara kolon ascendens dengan kolon transversum, yaitu ada kolon transversum, kolon yang melintang. Terus ada arteri mesenterica superior, itu pembuluh arteri bagian atas, arteri usus halus bagian atas.
Terus ada appendix vermiformis, umbai cacing, ada flexura lienalis coli atau pertemuan antara colon transversum dan colon descendens. Terus ada mesocolon transversum, otot yang mendukung untuk menempelnya colon transversum. Terus ada appendicus epiploicae, yaitu kantung kecil dari peritoneum yang diisi dengan lemak. Nah, terus di sini ada colon descendens, colon yang memanjang turun. Terus ada mesenterium acarus halus. Terus ada taenia coli, kita usus besar. Terus ada colon sigmoideum, usus besar bagian sigmoid. Terus ada sphincter ani externus, katup proses keluar. Terus ada rektum bagian diktal usus besar. Terus ada canalis aesonga anus. Lalu hasil semua proses makanan yang sudah diproses di usus besar, kemudian makanan terakhir akan disimpan di rektum, kemudian akan dibuang melalui rongga anus.